Oke, teman-teman semuanya, karena sekarang udah di jam 8 lewat 5 menit ya, kita mulai sekarang aja. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Kita ketemu lagi ya, karena Sabtu kemarin kita udah ketemu ya. Mungkin aku bakalan kenalin diri lagi ya, karena mungkin di sini ada baru yang join di kelas aku. Oke, kenalin teman-teman semuanya. Nama aku Muhammad Rizal Nur Rahman ya, atau biasa dipanggil Rizal. Aku dari Universitas Airlangga, program studi sistem informasi. Oke, mungkin eh, hari ini kita bakalan belajar tentang materi pola penyusun kalimat, teman-teman. Kan karena kemarin udah tuh ya, kita belajar tentang frasa, habis itu klausa, kalimat gitu. Sekarang kita bakalan belajar pola penyusun kalimat ya. Setelah itu nanti kalian bakalan sama Karyo pertemuan selanjutnya buat belajar inti kalimat sama ide pokoknya. Karena pola penyusun dan frasa itu sebagai materi prasyarat teman-teman. Kalau kalian nggak agak keliru di situ mungkin agak susah ya nanti ketika sudah masuk ke bagian-bagian paragraf gitu. Oke. Oh iya gimana nih teman-teman udah pada ini belum apa ngebacain Miracle Morning-nya di Google Classroom? Ayo dong cek ombak, jawab di komen teman-teman. Spill, ada yang berapa menit baca artikelnya? Ini sambil aku share screen ya. Udah kelihatan belum teman-teman? Aman nggak? Aku baca D1 aja kak, soalnya nggak sempat subuhnya udah TW. Nggak apa-apa, aman aja. Itu apa ya? Sebenarnya nggak perlu kalian baca pagi sih, karena itu biar ngebentuk habit aja kalian membaca itu bisa dibaca setiap pagi dan juga sebelum tidur. Kalau saran aku sih itu ya. Dan itu pasti bakalan ngebantu banget kok buat kalian. Apalagi nanti misal apa namanya eh di subtes literasi bahasa Indonesia kan itu banyak banget tuh bacaannya. Waktunya sekitar 16 menitan. Oke, bagus nggak apa-apa. Aku baca sambil sebelum tidur, sambil ngantuk 20 menitan. Emang gitu sih, karena ya apa namanya, kalau misalkan kalian pertama-tama baca masih ngantuk ya, berarti kalian masih belum terbiasa ya, atau belum ada habit buat membaca gitu. Dulu aku juga sama, karena itu sebenarnya salah satu metode yang aku lakuin dulu loh. Awal-awal tuh ngebaca kan, sampai ketiduran gitu. Tapi makin lama 30 halaman, 40 halaman bisa disikat kok teman-teman. Aman aja, yang penting kalian konsisten aja gitu. Oke, kita mulai aja ya. Kita bakalan ngebahas tentang materi pola penyusun kalimat nih teman-teman. Pola penyusun kalimat materi yang seru banget lah pastinya. Oke, kita bahas dari pertama dulu ya. Kan pola penyusun kalimat itu pastinya ada subjek gitu. Nah, subjek itu apa gitu? Subjek itu dapat berupa kata benda, nomina, kelompok kata benda, frasa nominal. Nah, kalian pasti masih ingat kan? Frasa nominal gitu. Frasa dua kata atau lebih yang berbentuk suatu kata benda gitu. Dan juga atau klausa. Nah, itu subjek, teman-teman. Selain itu, subjek pula dapat disertai kata itu. Maksudnya gimana? Kayak misal, kucing itu, terus juga motor itu, habis itu apa lagi ya? Buku itu, mungkin tuh bisa dikasih kata itu intinya. Kalau misalkan subjek ya, itu juga bisa buat sebagai cara gitu. Kalau kalian nganalisis kalau ada itunya, oh ini subjek nih karena dia ada kata itunya. Tapi nggak selalu ya, ini dapat pula gitu. Dan selanjutnya, subjek dalam bahasa Indonesia biasanya berupa nomina atau frasa nominal gitu. Kata benda. Oke, kita langsung ke contoh ya. Di kalimat ini kan ada ibu makan gitu. Yang subjeknya apa? Ibu. Coba kalau kita misalkan tambah kata itu, ibu itu makan. Nah, itu kan bisa kan ya? Berarti ibu ini termasuk ke subjek. Terus contoh kalimat yang kedua gimana? Gunung Merapi
berada di Jawa Tengah. Nah, subjeknya apa? Subjeknya Gunung Merapi. Coba kalau kita tambah itu, Gunung Merapi itu berada di Jawa Tengah, gitu teman-teman. Kalau subjek, intinya itu biasanya dia membentuk suatu frasa nominal gitu ya, atau berupa nomina gitu. Mungkin bisa orang, bisa juga benda gitu. Itu subjek. Nah, oke, selanjutnya selain subjek juga ada predikat teman-teman semuanya. Jadi di predikat ini itu biasanya berupa kata kerja gitu atau verba. Kalian tahu lah ya kata kerja kayak misal makan, minum, tidur gitu kan, membawa dan lain sebagainya. Nah, itu predikat. Kalau predikat itu termasuk kata kerja atau kelompok kata kerja, frasa verbal, kata sifat juga bisa, teman-teman, atau kelompok kata sifat. Kata benda juga bisa gitu atau frasa nominal. Nah, mungkin kalian nganggap kalau predikat ini cuman kata kerja aja ya teman-teman, tapi ternyata enggak. Predikat ini bisa jadi kata sifat, juga bisa jadi dia kata benda. Umumnya predikat terletak di sebelah subjek gitu. Nah, nanti mungkin kita bahas ya, kenapa predikat ini bisa jadi kata sifat gitu, dan juga kata benda. Oke, nah sekarang predikat nih, ini yang penting ya teman-teman. Jadi, predikat itu ada tiga. Yang pertama, itu predikat transitif, ya kan? Nah, predikat transitif itu apa? Predikat transitif itu predikat yang membutuhkan objek. Nah, ini typo ya, harusnya membutuhkan. Jadi intinya predikat transitif itu predikat yang membutuhkan objek. Dan biasanya dia itu awalannya me gitu. Intinya kalian ingat aja kalau misalkan ada kata kerja dia depannya me, udah itu pasti transitif. Ya, misalnya apa? Kayak membawa, memiliki, terus apa lagi ya? Mempunyai gitu. Terus eh apa lagi ya? Memakan dan lain sebagainya ya. Yang intinya kalau misalkan me itu pasti transitif. Kalau misalkan transitif pasti butuh objek gitu. Nah, selanjutnya predikat yang kedua itu ada predikat intransitif. Nah, tadi transitif, sekarang predikat intransitif, teman-teman. Nah, predikat intransitif itu apa? Jadi, predikat intransitif itu predikat yang nggak butuh objek. Kalau transitif kan tadi butuh objek ya. Tapi kalau misalkan predikat intransitif ini nggak butuh objek dia. Nah, biasanya ini ditandai awalannya ini ber, ter, di, dan kata kerja dasar gitu. Jadi intinya, kalau misalkan dia selain me, berarti itu dia bukan transitif. Tapi kalau misalkan kata kerjanya ber, ter, di, dan kata kerja dasar, itu dia termasuk intransitif ya. Kayak misalnya ya, kalau misalkan kita pakai kata ber, gitu, berlari ya kan, berlari. Terus juga ter itu terlepas, banyak lah ya contoh-contohnya. Nah, ini tuh dia nggak butuh objek gitu. Coba deh, menurut kalian kalimat saya bekerja di perusahaan ada objeknya nggak? Coba aku mau tahu. Saya bekerja di perusahaan sebelum kita bahas ke objeknya. Menurut kalian ada objeknya nggak? Nggak. Bener ya, nggak. Karena saya bekerja, sayanya itu sebagai subjek, bekerjanya itu dia termasuk predikat. Nah, predikatnya predikat apa? Predikat intransitif. Karena dia diawali sama ber ya, atau be. Di perusahaannya itu termasuk ke keterangan tempat. Itu mungkin kita bakalan bahas di belakang ya. Dan juga ini ada predikat, sorry, kepencet. Dan ini juga ada predikat kopula, teman-teman. Jadi itu predikat ada tiga ya, ada transitif, intransitif, sama kopula. Nah, predikat kopula ini itu biasanya dia itu nggak pakai awalan ya, kan kalau misalkan transitif itu dia pakai awalan me kan. Terus kalau intransitif dia itu pakai awalan ber, ter, di, dan juga kata kerja dasar gitu. Nah, tapi kalau predikat kopula ini langsung ada jenisnya. Yang pertama jenisnya adalah ya adalah gitu. Yang kedua merupakan dan yang ketiga ini menjadi.
Nah, di sini juga pengecualian teman-teman. Kalian di sini ngelihat kan, ini kan merupakan itu depannya me dan juga menjadi depannya me gitu. Kenapa nggak termasuk ke transitif? Nah, ini ada pengecualian. Jadi, kalau misalkan ya, merupakan sama menjadi, itu dia nggak termasuk transitif, tapi predikat kopula. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kalian ingat aja, kalau transitif itu dia butuh objek, kalau intransitif dia itu nggak butuh objek gitu. Bisa jadi setelahnya pelengkap ataupun keterangan, ya kan? Nah, kalau kopula ini udah pasti pelengkap, gitu ya. Aku ulangi lagi. Kalau transitif dia butuh objek, intransitif nggak butuh objek, tapi setelahnya itu bisa jadi pelengkap atau keterangan. Tapi kalau kopula ini setelah predikat udah pasti pelengkap, gitu, nggak mungkin keterangan. Nah, contohnya gimana? Kayak misal, apa namanya, saya menjadi di rumah. Nah, itu kan nggak cocok ya. Masa saya menjadi di rumah? Nah, berarti kalau misalkan supaya cocok gimana, saya menjadi rumah. Nah, rumahnya ini itu sebagai pelengkap teman-teman. Dia bukan termasuk ke objek gitu. Karena kan tadi sebelumnya kalau di rumah itu kan berarti keterangan tempat ya. Tapi karena predikat copula ini nggak bisa dikasih keterangan, jadi kalau misal saya menjadi rumah, ya meskipun ini kalimatnya agak ngawur ya, tapi nggak apa-apa, kita sebagai contoh supaya kalian bisa ngebedain gitu. Kalau copula ini dia pasti pelengkap, oke? Dan juga ada catatan teman-teman. Setelah kata predikat tidak boleh didahului tentang atau kepada. Ini catatan ini dikhususkan buat predikat transitif ya teman-teman. Jadi predikat transitif kalau misal ya, guru itu membahas tentang materi pola penyusun kalimat. Nah, itu salah teman-teman. Kenapa? Karena kan kalau membahas itu kan berarti awalannya me ya. Karena kata kerjanya kan bahas gitu, ditambah me jadi membahas. Nah, yang benernya gimana? Yang benernya tentangnya ini kita hapus gitu. Jadi guru itu membahas materi pola penyusun kalimat tuh teman-teman. Dan kepadanya juga salah gitu. Intinya kalau transitif itu harus ada objek gitu, nggak boleh tentang, kepada, di, pada itu nggak boleh ya. Gitu teman-teman. Oke, sekarang kita langsung ke contoh ya. Nih contoh yang pertama. Mahasiswa melakukan aksi demo terkait kenaikan UKT. Ya, coba deh aku mau nanya ke teman-teman semuanya. Menurut kalian, ini pola penyusun kalimatnya apa? Coba Nah, kita cek ombak dulu. Oh iya deh, jangan langsung ke pola penyusun kalimat dulu. Jenis kata kajiannya ini dia termasuk ke transitif atau intransitif. Transitif, transitif, transitif. Oke, bener ya. Jadi ini tuh dia termasuk ke kata kerja transitif, teman-teman. Karena ini kata kerjanya kan ini ya, melakukan gitu loh. Diawali dengan me. Nah, jadi kalau misalkan ya, kata kerja transitif ini butuh apa? Butuh objek gitu. Objeknya apa? Objeknya aksi demo itu, teman-teman. Ya, jadi ini subjek, ini predikat, predikat transitif, aksi demonya sebagai objek. Nah, terkait kenaikan UKT, menurut kalian ini termasuk ke pelengkap atau keterangan? Ayo, terkait kenaikan UKT pelengkap atau keterangan? Pelengkap, 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 keterangan, keterangan. Waduh, beda-beda nih jawabannya. Terkait kenaikan UKT, keterangan, keterangan. Oke, jadi yang benar
kenaikan UKT, sorry, terkait kenaikan UKT ini yang benar keterangan ya teman-teman. Karena ini loh, ada kata terkait gitu. Kalian di PBM udah diajarin sama ini belum sama Kak Brigita tentang jenis-jenis kata, kayak kata preposisi atau kata gitu-gitu udah belum teman-teman di PBM? Belum ya? Baru makna. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kita bahas di dikit sini aja ya tentang jenis-jenis kata gitu, supaya kalian bisa membedain keterangan atau pelengkap gitu. Tapi nanti kita bakalan ngebahas juga kok setelah ini. Jadi untuk menjelaskan situasinya gitu ya, Kak, yang kalimat terakhirnya itu. Iya, benar. Jadi sebenarnya ada cara gampangnya sih teman-teman. Kalian tahu kata preposisi nggak? Kalau kata preposisi itu biasanya itu dia kayak apa namanya? Pada, tentang, terkait, di, terus mengenai dan lain sebagainya. Nanti aku ini deh, aku kirim di Google Classroom ya, kata-kata yang termasuk ke preposisi itu, supaya kalian memudahkan kalian juga ya buat materi kalau penyusun kalimat itu. Tapi kita bahas di belakang nanti aja ya, karena kita bakalan bahas tentang predikat transitif atau intransitif dulu. Oke, sekarang yang kalimat kedua. Ini transitif atau intransitif, teman-teman? Transitif, transitif. Oke, benar ya. Ini termasuk ke transitif karena dia diawali sama gitu, memasak. Butuh objek, objeknya apa? Objeknya kerak telur dinosaurus gitu. Nah, sekarang yang ketiga. Bapak saya dokter. Tebak. Ini kata kerja jenis apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Pasti kalian bingung ya. Loh, ini kata kerjanya mana, Kak? Gitu. Predikatnya mana, Kak? Ayo, ada yang tahu nggak? Kopula, intransitif. Oke, kita lihat ke slide sebelumnya ya. Jadi ini teman-teman, predikat itu nggak cuman kata kerja atau verba, tapi kata sifat juga bisa, kata benda juga bisa gitu. Jadi, kalau ini teman-teman, predikatnya itu dia adalah dokter. Nah, dokter ini apa? Dokter ini dia termasuk nomina. Jadi ini termasuk ke predikat, kalau aku apa ya, kalau bisa dibilang sih ini predikat intransitif ya, karena ini dia termasuk nomina dan juga kata kerja yang dasar gitu, tanpa ada awalan. Jadi ini cuman cukup SP aja, karena dia nggak butuh objek gitu. Kayak bapak saya dokter gitu kan. Ayah saya seorang CEO, ya itu juga bisa gitu. Jadi tanpa harus kata kerja yang kayak makan, minum gitu, lari, jalan dan sebagainya. Itu enggak ya teman-teman. Jadi dia juga bisa objek ya nomina dan juga kata sifat gitu. Kayak misal dia baik sekali. Nah, itu juga bisa teman-teman. Baik sekalinya ini dia termasuk ke predikat gitu loh. Oke, sekarang yang keempat, ini termasuk ke kata kerja predikat intransitif atau transitif, teman-teman. Transitif, transitif. Oke, benar ya. Ini termasuk ke predikat transitif gitu, karena dia diawali dengan gitu, mengajarkan. Oke, sekarang yang kelima, dia suka belajar di perpustakaan. Nah, ini predikat intransitif atau transitif.
Intransitif, nah bener ya. Ini dia termasuk ke predikat intransitif gitu. Karena dia termasuk awalan ber ya. Belajar gitu kan kata kerja dasarnya itu ajar ya. Belajar di perpustakaan. Nah, kalian bisa melihat kan kalau misalkan di intransitif itu dia nggak ada objek gitu. Dia di sini langsung keterangan gitu. Kayak dia suka belajar di perpustakaan. Jadi dia nggak butuh objek. Nah, yang terakhir, Rena sangat rajin belajar supaya bisa masuk UI. Ini transitif atau intransitif gitu. Intransitif ya, karena ini sama sih sebenarnya kata kerjanya belajar-belajar juga gitu. Rena sangat rajin belajar supaya bisa masuk UI gitu teman-teman. Jadi itu yang ngebedain tentang predikat transitif sama intransitif. Nah ini lebih jelasnya ya, predikatnya transitif, intransitif, sama kopula. Kalau transitif butuh objek, intransitif nggak butuh objek. Tapi kopula juga nggak butuh objek. Kalau transitif itu bisa diubah ke pasif, intransitif itu nggak bisa diubah ke pasif ya. Kalau kopula juga nggak bisa diubah ke pasif teman-teman. Dan ini ya, biasanya kalau transitif itu awalannya i, mekan, memperkan, memperi gitu. Intinya me itu udah pasti transitif ya. Ingetin aja, transitif. Selain itu berarti bukan transitif. Nah, kalau misalkan intransitif itu biasanya be, ter, di kata kerja dasar gitu. Kata kerja dasar itu kayak makan, minum, terus tidur, terus jalan, dan lain sebagainya ya. Yang dia itu nggak ada imbuhannya. Kalau kopula, kopula itu ingat aja ada tiga. Adalah, merupakan, sama menjadi. Udah, kopula itu cuma ini aja teman-teman. Adalah, merupakan, menjadi. Setelah kopula udah pasti pelengkap. Nggak mungkin keterangan. Kalau intransitif itu bisa jadi pelengkap atau bisa juga jadi keterangan gitu teman-teman. Tapi kalau transitif itu udah pasti objek. Kita lanjut ke objek. Oke, sebelum kita lanjut ke objek, ada yang mau nanya dulu nggak teman-teman? Langsung tanya di kolom chat ya, atau kalian mau raise hand juga boleh. Oke, aman ya. Oke, aman. Oke, kita lanjut ya ke objek. Nah, objek ini biasanya berupa nomina, frasa nominal, atau klausa yang selalu muncul di sebelah kanan predikat yang berupa kata kerja transitif. Nah, ingat ya teman-teman, kalau dia kata kerja transitif, itu di pinggirnya udah pasti objek. Umumnya, objek terletak setelah predikat gitu. Akan tetapi jika predikat, sorry ini salah ya, harusnya intransitif teman-teman, bukan bukan transitif. Jika predikat intransitif itu objek tidak diperlukan ya. Jadi kalau transitif itu butuh objek, intransitif itu dia nggak butuh objek. Nah contohnya gimana? Kayak kucing memakan ikan mas. Nah ini kan predikatnya ini ya, memakan gitu, transitif. Nah karena dia transitif, berarti dia butuh objek gitu, ikan mas. Coba deh aku mau recall materi lagi. Ikan mas ini termasuk ke frasa apa teman-teman? Kan ada tuh yang kemarin kita ada bahas ya. Frasa, ayo frasa apa? Jenisnya ya. Frasa adjektif kah? Frasa nomina? Frasa apa ya? Nomina, nomina, nomina. Oke, mantap. Ternyata masih ingat ya. Benar, frasa nomina teman-teman. Karena ini membentuk sebuah kata benda ya. Ikan mas. Nah, sekarang contoh yang kedua itu ikan emas dimakan kucing. Nah, dimakan ini kan bukan termasuk transitif ya. Karena kalau transitif itu intinya me gitu. Kalau misalkan intransitif, dia itu selain me dan juga kata kerja dasar. Dimakan kucing. Nah, berarti karena dia ini intransitif, kita lihat.
belakangnya keterangan atau pelengkap. Nah, keterangan itu biasanya ditandai sama kata preposisi gitu. Kayak misal terkait, tentang, pada, dalam, dan lain sebagainya ya. Tapi kalau misalkan ini di sini kucing, ya berarti ini kan nggak menunjukkan sebuah keterangan ya. Jadi ini kayak pelengkap aja gitu. Jadi ikan emasnya sebagai subjek, dimakannya predikat, kucingnya ini pelengkap teman-teman, bukan objek. Karena dia ini termasuk ke kata kerja intransitif gitu. Nah, contoh lagi, kucing makan ikan mas. Nah, ini kan sama ya, kata kerja dasar. Karena dia kata kerja dasar, berarti dia termasuk intransitif. Karena dia intransitif, berarti dia nggak butuh objek. Jadi ikan mas ini termasuk ke pelengkap. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalian harus ngelihat di kata kerjanya ya, supaya kalian tahu setelah kata kerjanya ini dia objek kah, pelengkap kah, atau keterangan kah. Tuh. Nah, sekarang yang ini yang keempat. Johan memanggil temannya di sekolah. Nah, ini kan memanggil berarti me ya. Ingat, me transitif. Jadi kalau misalkan dia memanggil berarti transitif. Dia butuh objek. Objeknya apa? Objeknya temannya. Jadi Johan sebagai subjek, memanggil sebagai predikat, temannya sebagai objek ya karena transitif dan di sekolah ini termasuk ke keterangan gitu. Kelihatan kan kalau ada kata di, pada, tentang, dalam dan lain sebagainya itu dia termasuk ke keterangan gitu. Nanti aku kirim ya tentang jenis-jenis dari kata preposisi. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih bagian pelengkap. Jadi, pelengkap itu unsur kalimat yang kehadirannya juga bergantung pada predikat gitu. Nah, tadi kan aku bilang ya, kalau misalkan predikatnya intransitif itu bisa jadi keterangan atau pelengkap gitu. Pelengkap dapat berupa nomina atau frasa nomina, verba atau frasa verbal, dan juga adjektiva ya atau frasa adjektiva. Tapi ada catatannya juga teman-teman kan. Kalau misalkan predikatnya transitif, berarti pelengkap ini udah pasti di pinggir objek gitu. Tapi kalau misalkan intransitif, dia itu di pinggirnya predikat gitu ya. Ingat ya. Oke, kita langsung ke contoh. Kayak ini, Dina berjualan es teh manis. Nah, kita lihat nih. Di sini kan berjualan, berarti kan dia nggak ini ya, bukan me gitu. Berjualan berarti termasuk ke intransitif, teman-teman. Ya kan? Nah, kita lihat selanjutnya, es teh manis. Es teh manis ada kata preposisinya nggak? Nggak ada kan? Nggak ada kayak kata di, ke, pada, tentang gitu. Jadi dia kayak langsung nunjukin sebuah frasa nomina, es teh manis. Nah, berarti karena dia termasuk ke frasa nomina, dia termasuk ke pelengkap, teman-teman. Tuh. Nah, sekarang kalau misalkan contoh yang kedua, nah ini kan ini ya menjual gitu. Ingat lagi transitif. Transitif. Kalau misalkan transitif, dia butuh objek. Jadi Dina subjek menjual ini predikat, es teh manis ini objek. Nah, sekarang ada kata yang segar. Nah, yang segar ini apa teman-teman? Yang segar ini termasuk ke pelengkap kan? Karena apa? Karena dia di pinggir objek dan juga dia nggak disertai dengan kata keterangan, gitu. Kata preposisi lah. Mungkin ya kalau kalian setelah ini cari-cari tentang kata preposisi, pasti kalian bakalan gampang lah kalau misalkan mau nyusun pola penyusun kalimat ini. Nah, ini di sini ada jelasin ya. Pada kalimat satu, berjualan termasuk ke dalam verba intransitif gitu. Karena dia diawali sama ber. Es teh manis adalah pelengkap. Karena kalimat itu pakai transitif ya, jadi dia nggak perlu objek gitu. Langsung aja pelengkap atau keterangan. Ya ingat ya, intransitif pelengkap atau keterangan setelahnya. Akan tetapi, pada kalimat dua menjual, ini kan termasuk ke verba transitif karena sehingga es teh manis termasuk objek dan yang segarnya termasuk pelengkap gitu teman-teman. Itu tentang pelengkap. Oke,
Mungkin teman-teman ada yang mau nanya nggak sebelum kita keterangan tentang pelengkap atau tentang yang sebelum-sebelumnya? Ada yang masih bingung kah? Gimana teman-teman? Aman? Kayak aman ya? Oke, kita lanjut ya ke keterangan. Jadi keterangan dapat berupa nomina frasa, ya, nomina atau frasa nominal, frasa numeral, juga frasa preposisional atau berupa adverbia. Keterangan ini bersifat opsional, artinya bisa ada di kalimat juga nggak ada. Nah ini yang menarik nih teman-teman. Kalau aku punya kata, kalau aku punya kalimat dia datang kemarin. Nah predikatnya kan datang ya. Karena datang ini kata kerja dasar, berarti dia termasuk ke intransitif. Nah terus abis itu kemarin. Nah kemarin ini menunjukkan waktu gitu, kayak kemarin, besok, terus juga lusa. Nah, itu kan menunjukkan waktu ya. Berarti ini termasuk ke kata keterangan waktu. Nah, tips supaya kalian bisa menentukan ini dia termasuk keterangan atau enggak. Coba deh kalian balik atau kalian taruh depan. Kemarin, koma, dia datang. Nah, itu nyambung kan ya? Atau kemarinnya ini, keterangannya ini kalian taruh tengah. Dia kemarin datang gitu. Jadi kata keterangan ini dia itu bisa ditaruh di depan teman-teman, taruh di depan supaya kalian tahu ini termasuk ke keterangan atau bukan gitu. Kalau misalkan nggak nyambung ya, kita balik lagi ke contoh yang pelengkap. Coba deh, yang segarnya ini kalian taruh depan. Yang segar, koma, Dina menjual es teh manis. Itu kan aneh ya. Nah, berarti itu termasuk ke pelengkap gitu, karena nggak nyambung. Nah, tapi kalau misalkan kita coba ditaruh depan ternyata nyambung, di BUMN, nih, contoh ya, orang tua saya pernah bekerja di BUMN. Nah, di BUMN-nya ini kita taruh depan. Di BUMN, orang tua saya pernah bekerja. Nah, berarti ini termasuk ke keterangan ya. Tapi ini sebenarnya udah jelas sih kalau misalkan ada kata di gitu. Dia menunjukkan tempat gitu, keterangan tempat. Nah, ini kan termasuk intransitif ya. Jadi, orang tua saya pernah bekerja di BUMN, dia termasuk intransitif dan juga ini keterangan. Nah, oke kita coba lagi ya di kalimat yang lain gitu. Kami akan studi tour bulan depan. Nah, kata predikatnya ini kan studi tour ya teman-teman. Jadi bulan depannya ini coba kita taruh depan. Bulan depan, koma, kami akan studi tour. Gimana kalau kita taruh tengah? Nyambung nggak? Kami bulan depan akan studi tour. Nah, berarti kita bisa pasti ini kalau misalkan bulan depan ini termasuk ke keterangan ya. Keterangan tempat lah, keterangan waktu ya lebih tepatnya. Terus contoh terakhir deh. Anak Pak Lurah telah diwisuda 3 hari yang lalu. Kita lihat dulu. Dia predikannya predikat apa? Kalau misalkan diawali di, berarti apa teman-teman kalau di transitif atau intransitif? Di wisuda intransitif, intra, benar ya? Karena dia di depannya di ini, di wisuda 3 hari yang lalu. Coba deh kalian 3 hari yang lalunya ditaruh depan. 3 hari yang lalu, koma, anak Pak Lurah telah diwisuda. Nah itu kan masih nyambung ya atau enak didengar gitu. Berarti ini kita bisa pasti ini kalau 3 hari yang lalunya ini termasuk ke kata keterangan gitu teman-teman. Cara nganalisis apa namanya eh, ini keterangan atau pelengkap. Nah ini ada penjelasan ya pelengkap versus keterangan gitu. Sebenarnya aku mau cerita deh. Kalian tahu nggak sih kalau dulu ya sebelum kurikulum kurikulum 13 ya mungkin kalian ngerasain ya kurtilas gitu kurikulum 13 itu tuh sebelum kurtilas itu nggak ada pelengkap loh teman-teman. Jadi tuh kalau pola penyusun kalimat itu ya udah SPOK aja
kayak subjek, predikat, objek, keterangan gitu. Nggak ada pelengkap, tapi setelah kurtilas ini ada pelengkap gitu. Makanya sebenarnya kalau aku nganalisis sih aku agak kesulitan sih sebenarnya ya kalau dulu itu tentang pelengkap gitu. Karena bedanya apa gitu sama keterangan gitu kan. Nah, tapi di sini aku bakalan jelasin ya. Kalau pelengkap itu biasanya ditandai kata yang, tapi nggak semuanya teman-teman. Ini biasanya aja. Kalau misalkan, karena kata yang ini tuh dia termasuk keperluasan, ya kan? Kayak misal tadi tuh, es teh manis yang segar. Terus apa namanya, eh kopi kopi gula aren yang sangat manis. Nah, terus cincin yang indah. Nah, berarti yang indah ini termasuk ke pelengkap. Jadi kalau misalkan ada kata yang, itu dia termasuk ke pelengkap, teman-teman. Ya kan? Tapi kalau misalkan yang aja, ya mungkin itu panggilan ya, panggilan sayang. Jadi kalau misalkan ada kata yang di sebelah objek atau setelah predikat intransitif, dia itu pelengkap ya, teman-teman. Oke, bisa terletak di subjek ataupun objek. Ini pelengkap ya. Terletak setelah predikat apabila terdapat verba intransitif. Sedangkan keterangan biasanya ditandai dengan kata tugas ya. Seperti di, ke, dari, pada, dan lain-lain gitu. Jadi intinya kalau pelengkap ini biasanya ditandai kata yang, kalau keterangan itu dia biasanya ditandai kata tugas atau preposisi gitu. Kayak di, dari, pada, tentang, lain-lain lah ya. Keterangan bisa ditambahkan dalam kalimat ataupun tidak, serta dapat dibolak-balik tuh. Yang tadi aku jelasin ya, kayak misal kata keterangan ini taruh di depan dulu nih. Kalau misalkan dia cocok gitu, berarti dia termasuk ke keterangan. Tapi kalau dia nggak cocok, dia termasuk ke pelengkap gitu, teman-teman. Oke, kita langsung ke contohnya aja ya. Rizky memiliki koleksi buku yang banyak. Nah, di sini kan predikat transitif ya, teman-teman. Karena gitu. Objeknya koleksi buku, ya. Terus pelengkapnya yang banyak. Nah, tapi kalau misalkan ya kita taruh keterangan juga, Rizky memiliki koleksi buku yang banyak di lemarinya. Oke, coba kita di lemarinya kita taruh depan nih. Di lemarinya, koma, Rizky memiliki koleksi buku yang banyak. Nah, itu kan masih bisa ya. Jadi, udah dipastiin ya kalau di lemarinya ini dia termasuk ke keterangan gitu, teman-teman. Catatan juga, keterangan itu bisa berperan sebagai aposisi atau keterangan tambahan. Jadi mungkin kalian yang sering baca artikel ya, atau Miracle Morning, itu biasanya ada sering dia kalimatnya itu diapit sama tanda koma gini gitu, teman-teman. Nah, tanda koma ini kayak misal Rizal, koma, mahasiswa sistem informasi, koma, membuat program yang bermanfaat gitu. Mahasiswa sistem informasi yang ada di dalam koma ini tuh dia termasuk ke keterangan, teman-teman. Coba deh kalau misalkan ini dihapus, coba ya. Rizal membuat program yang bermanfaat. Nah, itu kan masih enak ya. Tapi kalau misalkan kita tambah Rizal, koma, mahasiswa sistem informasi, koma, membuat program yang bermanfaat. Nah, itu juga bisa. Tapi mahasiswa sistem informasinya ini termasuk ke keterangan aposisi, teman-teman. Jadi gitu. Oke, kita langsung latihan ya. Setelah kita, oh iya, sebelum kita langsung ke latihan, ada yang mau nanya dulu nggak? Atau ada yang masih bingung nggak, teman-teman? Dari SPOK plus pelengkap ini. Aman ya? Aman. KPPT-nya bakal di-share nggak? Bakal di-share kok, tenang aja. Nanti aku share di Google Classroom. Oke, aman ya? Oke, kita latihan ya. Coba aku mau buat yang jawab, kalian raise hand deh. Terus juga on mic. Yang pertama dulu deh. Ada yang mau raise hand nggak? Ada yang mau jawab nggak? Coba ayo raise hand, raise hand. Ayo teman-teman. Oke nih, udah ada nih.
Rizkul. Boleh Rizkul langsung on mic jawab yang contoh pertama, yang Rani. Menurut kamu jawabannya apa? Jadi yang contoh pertama itu Rani termasuk subjek, kemudian Hmm. bermain termasuk predikat, bol- bola di taman. Di taman itu em, keterangan tempat, terus yang bola itu dia pelengkap. Wih, keren sih. Bener. Jadi bener ya, karena bermain di sini termasuk intransitif ya. Jadi bola ini termasuk ke pelengkap di taman itu dia termasuk ke keterangan. Keren keren. Mantap Rizkul. Selanjutnya yang contoh kedua. Ayo ayo siapa yang mau jawab? Langsung resen ya. Ayo guys, jangan malu-malu. Nggak usah takut salah teman-teman, aman aja, kita belajar bareng aja di sini. Ayo ada yang mau jawab? Contoh kedua. Oke, Rizkul lagi ya. Ayo Rizkul, menurut kamu ini jawabannya apa? Yang kedua itu kucing hitam merupakan subjek, mengejar itu predikat, tikus kecil merupakan objek, di dapur itu adalah keterangan. Wih, keren keren bener. Oh iya, ini BTW nama kamu emang Rizkul kah? Iya, Kak. Oh, Rizkul. Kamu dari asal mana? Dari Bojonegoro, Jawa Timur. Bojonegoro. Kamu mau masuk mana nih? PTN-nya, boleh tahu nggak? Insya Allah pengen di Unair. Wih, keren keren. Ditunggu ya. Ya, Amin makasih Kak. amin. Amin. Semoga keterima ya teman-teman semuanya. Kayak bener ya. Jadi kucing hitam ini subjek mengejar termasuk ke predikat ya karena dia termasuk apa namanya predikat transitif ya karena tikus kecilnya objek di dapurnya ini termasuk ke keterangan gitu. Oke, sekarang yang ketiga. Teman-teman, resen resen. Ada yang mau jawab nggak? Atau mau ditunjuk aja nih? Nggak apa-apa ya, aku tunjuk. Oke, aku mau yang jawab siapa yang kita jadikan tumbal. Salma, Salma S. Ayo kamu mau jawab nggak? Yang contoh ketiga. Boleh Kak yang nomor tiga, aninya subjek, Hmm, terus yang menjadinya itu eh, intransitif karena me ya. Terus juara lombanya keterangan, eh pelengkap karena nggak bisa ditaruh di depan. ya, benar Salma. Jadi, tapi di sini ada sedikit keliru ya. Jadi, menjadi ini dia bukan termasuk ke intransitif, tapi dia termasuk ke kopula. Jadi kita ingat-ingatin lagi ya, kalau kopula itu ada tiga. Yang pertama adalah merupakan sama menjadi itu. Jadi ini termasuk predikat kopula. Kalau predikat kopula, dia udah pasti pelengkap gitu. Tapi yang dibilang Salma juga benar. Kalau misalkan juara lombanya kita taruh depan, ini tuh dia nggak nyambung. Kayak juara lomba, koma, ani menjadi. Nah itu kan nggak nyambung ya. Berarti itu termasuk ke pelengkap gitu. Keren Salma. Sekarang nih, yang panjang banget. Ada yang mau resen nggak? Ada seberapa kalimat nih? Satu, dua, tiga, empat. Ayo, ayo, ada yang mau nggak? Atau aku tunjuk lagi?
Kayak aku tunjuk lagi ya, siapa yang kita bakalan jadikan tumbal hari ini. Bella Robiatul Hasaniyah. Kamu mau jawab nggak yang contoh keempat ini? Um, itu yang Budi memetik bunga mawar di taman, Budi sebagai subjek, terus memetik itu sebagai intransitif, bunga mawar di tamannya sebagai kata keterangan tempat, sama bunga mawar objek ya. Ya, Terus benar. Terus yang selanjutnya, ayah sebagai subjek, terus membaca koran itu intransitif juga. Membaca doang intransitif. Terus korannya sebagai eh, objek. Terus di ruang tamu keterangan tempat. benar. Nah, terus Ibu, selanjutnya, ibu itu sebagai subjek juga. Terus memasak intransitif. Di dapur keterangan tempat. coba ulangi lagi deh yang ini. Menurut Sub, kamu ini benar nggak? eh, subjek terus Memasak predikat apa? Coba. oh intransitif. Yakin. Me, apa tuh? Oh, predikat. Predikat transitif. Oh, transitif. Iya, tapi di sini nggak ada objeknya kan? Kayak ibu memasak Iya. di dapur. Nah, berarti ini salah. Ini termasuk ke kalimat nggak efektif ya. Jadi Oh, ini salah. Nah, coba kalau misalkan yang ini terakhir Bella. Kucing itu tidur di sofa. Apa polanya? subjek terus subjek Hmm, eh, intransitif. Ada itu ya. iya, tidur. Kata kerja dasar. Ya, intransitif sama tempat, keterangan tempat. Keterangannya. Jadi Iya. SPK. Keren, keren. Iya. Mantap Bella. Tepuk tangan teman-teman buat Bella. Udah babat habis semuanya ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya. Oke, Bella Makasih kamu Kak. mau kemana Bella? Maunya ke Unpad Kak. Untar. Wih, Unpad. keren. Oh, Unpad. Wih, Iya, Jatinangor ya. iya Kak. Semoga lolos ya. Amin, makasih Kak. Amin. Oke, semangat. Oke, kita langsung contoh yang terakhir ya. Habis ini kita kuisis. Ayo contoh yang terakhir siapa? Sebelum aku tunjuk nih. Langsung aja reset teman-teman. Ayo, ada yang mau jawab? Ya, aku tunjuk ya. eh Tadi kan cewek udah, sekarang cowok. Coba aku mau Muhammad Irfan Zamzami. Ayo Pan, ini yang contoh terakhir apa pola penyusun kalimatnya? Halo, Irfan, nggak ada suaranya. Halo, halo. Waduh, kayaknya jaringannya hilang ya. Oke, kita yang lain aja deh, nggak apa-apa. Aku mau yang jawab. Aduh, suaranya nggak masuk ya. Iya, nggak masuk, Pan.
Oke, nggak apa-apa, Pan. Next time, next time. Oke, coba aku mau siapa ya? Em, Rooney. Keren nih, kayak nama pemain bola. Ayo Rooney, menurut kamu ini pola penyusun kalimatnya apa? Yang contoh terakhir. Halo, Rooney. Nggak ada ya? Halo, halo. Kak, chat aja bisa. Oh, ya udah nggak apa-apa, boleh, boleh. Menurut kamu apa ini? Ibu sedang membaca buku di ruang tamu. Ibu subjek. Ya, benar. Membaca predikat transitif. Ya, buku objek. Ya, terakhir. Di ruang tamu keterangan tempat. Wih, keren, keren. Benar ya? Jadi ibu subjek sedang membaca. Ini sedang membaca, sedangnya di bawah ya. Jangan nggak di bawah. Sedang membaca itu dia termasuk ke frasa verbal. Frasa verbal, terus juga ini membacanya termasuk ke predikat transitif. Ya, karena di awal lima. Dan bukunya itu termasuk objek. Di ruang tamunya keterangan. Gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya tentang materi pola penyusun kalimat. Sebelum kita kuisis nih, ada yang mau nanya nggak tentang pola penyusun kalimat ini? Atau ada yang masih bingung kah? Kayak gimana sih cara ngebedain subjek, predikat, objek, atau pelengkap dan keterangannya? Atau ada yang masih keliru kah? Kah tutorial bukan? Menurut aku jangan dihafalin ya, karena banyak banget loh. Nanti aku kirim deh buat bahan bacaan kalian aja. Yaitu apa namanya? Dari baca-baca juga kalian pasti bakalan hatam sendiri kok misal. Jadi ya gitu teman-teman. Miracle Morningnya dibaca ya supaya jadi morning person juga kan. Karena aku kan ngirimnya jam 5, jam 4. Jam 4 pernah nggak? Nggak pernah ya. Jam 5. Ada yang mau nanya? Oke, sambil ini aku share screen quizzes ya sebentar. Kalau ada yang mau nanya langsung tanya aja ya teman-teman. Kita quizzes. Nggak kahut lagi. Kahut ini apa? Kayak kemarin nanti cuman gambar-gambar doang. Sebentar ya teman-teman. Sebentar ya. Ada 10 soal sih. Pasti kalian bisa lah ya. Karena kalau kalian udah jago pola penyusun kalimat, nanti kalau misal ke inti kalimat sama paragraf, itu bakalan gampang banget, sumpah. Sebentar, aku share screen. Maaf kan nggak bisa ikut kuis karena HP di bawah. Saya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bisanya, iya nggak apa-apa ya. Oke. Nanti soalnya aku kirim kok di Google ini ya, Google Classroom.
Ya, ayo teman-teman join. Nah, aku kirim linknya ya. Aku tunggu sampai 21:02 ya, supaya nggak kemalaman juga kan. Terus 1 menit lagi teman-teman kita mulai. Oke, karena waktu 21:02 kita mulai ya teman-teman. Oke, semangat.
21.08 aku tutup ya. 3 menit lagi teman-teman waktunya. Oke, 1 menit lagi teman-teman. Oke, karena waktu udah 9:08 aku tutup ya. Oke, di sini kita ada 3 besar ya. Pertama Jenny, Rizkul, dan Rower. Rower. Oke, selamat ya buat 3 orang ini. Dan buat yang lain, nggak apa-apa, kalian masih bisa evaluasi ya. Salah kalian itu ada di mana gitu. Jadi ini bisa jadi bahan evaluasi juga buat kalian semuanya. Nanti bisa kalian buka lagi kuisnya ya buat evaluasi lagi. Oke. Mungkin itu aja ya teman-teman buat kelas hari ini. Makasih buat kalian semuanya udah nyempetin ya buat ikut kelas PPU ini gitu teman-teman. Mungkin kata-kata terakhir. Kata-kata hari ini. Semangat terus ya teman-teman semuanya. Waktu sudah menunjukkan 76 hari lagi. Pasti nggak bakalan kerasa tuh. 76 tiba-tiba 50, 20, 5 hari lagi nanti tiba-tiba. Yang penting kalian harus semangat terus ya teman-teman semuanya. Jangan males lah intinya. Kalau kalian mau masuk UI, masuk UNER, masuk ITB, masuk UGM, kalian pasti bisa kok teman-teman. Nggak ada yang nggak bisa. Jadi intinya kalian siap atau enggak, bukan bisa atau enggak, siap atau enggak. Oke teman-teman, makasih semuanya. Mungkin itu aja. Bye-bye.